Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Taklim Ibadi, tempat kursus berbayar tapi gratis. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan sebelum masuk ke tahap coding atau programming, ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya kita perlu melakukan yang namanya project management atau ideation. Jadi kita perlu melakukan pemetaan kira-kira proyek kita nanti itu seperti apa, siapa targetnya, dan bentuknya seperti apa itu harus lebih jelas di awal. Jadi sebelum kita masuk ke desain, kita masuk ke program, kita perlu yang namanya pemetaan terlebih dahulu. Kita mengenali dulu proyek kita ini nanti seperti apa bentuk yang akan kita harapkan. Nah, untuk project management saya menggunakan Trello.com. Teman-teman bisa membuka di Trello.com ini, kemudian lakukan pendaftaran, bisa langsung masuk di sini. Misalnya sebagai contoh saya menggunakan inetcomputer@gmail.com ini ya. Kemudian sign up, it's free. Ya. Kemudian daftar. Nah, nanti kalian tinggal masukkan saja nama lengkapnya, misalnya di sini inetcomputer ya. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, setelah mendaftar kalian akan konfirmasi ke email. Kalau sudah selesai, tampilan masuk awalnya kurang lebih seperti ini. Ini kebetulan saya sudah mendaftar. Nah, kalau sudah login akan ada tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita membuat suatu suatu bot baru, namanya misalnya kita menggunakan Move. Jadi kita ini kan proyeknya nanti akan membuat suatu aplikasi Android untuk pemesanan tiket bioskop secara online. Nah, nama proyeknya diberi nama Move ya. Kita create. Di sini kalian bisa atur secara private atau publik atau juga bisa menambahkan tim kalian sendiri. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalian bisa mengganti background ya, mengganti background atau langsung ke poinnya saja. Nah, kebetulan saya sudah membuat supaya lebih memudahkan teman-teman dan mempersingkat waktu kita. Ini saya sudah buat project Move ya sebelumnya. Di sini ada 4 poin. Di antaranya ada project overview, project goals, user personas, dan inspiring brand. Nah, kalau di project overview ini, di antara poin-poinnya itu yang saya masukkan adalah about the project. Jadi project ini nanti tentang apa? Kita membuat aplikasi itu tentang apa? Kalian bisa tambahkan di sini ya, klik di additional another card kalau mau menambahkan, kalian masukkan judulnya apa. Sebagai contoh ini saya klik ya. Judulnya about the project, description-nya ketika kita akan membantu orang untuk memesan tiket nonton di bioskop secara online. Oke, jadi proyeknya ini nanti saya akan membuat suatu aplikasi untuk pemesanan tiket bioskop itu secara online. Oke, ini tentang proyek kita. Kalau kalian mau membuat activity juga bisa. Tapi karena ini baru tentang about project atau project overview, jadi belum ada activity yang akan kita lakukan nantinya. Setelah itu deliverables ya, di sini apa saja yang akan kita dapatkan. Misalnya ada tiket free sale, ada dompet digital, ada pemilihan bangku, bioskop, ada promo dan lain-lain. Teman-teman silakan disesuaikan. Nah, ini fitur-fitur yang nantinya akan kita tempatkan di project kita ya. Beberapa di antaranya yang ini sudah saya tuliskan. Kemudian ada do's and don'ts ya. Di sini apa sih yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Misalnya riset harga tiket ya, keep it simple. Jadi kita akan melakukan harga tiket dari beberapa referensi yang akan kita gunakan. Di antaranya saya menggunakan Tix ID dan GoTix, ada juga CGV dan aplikasi lain yang sama yaitu untuk pemesanan tiket bioskop secara online. Yang tidak boleh kita lakukan adalah melewatkan masa usability testing. Jadi sebelum kita masuk ke penerapan atau implementasi, kita launching, kita perlu yang namanya usability testing terlebih dahulu. Nah, ini untuk project overview ya teman-teman ya sekalian. Kemudian kalau kalian mau melanjutkan lagi, kita ada project goals. Nah, di project goals ini apa sih capaian kita nantinya? Ya, sebagai contoh di sini ada user registrasi. Kalau saya lihat kan di deskripsinya, user berhasil membuat akun untuk login pada aplikasi Move menggunakan email dan password.
akun yang baru didaftarkan. Nah, jadi nanti di antara project goal saya itu adalah bahwa user itu berhasil membuat akun untuk login pada aplikasi Move. Ini kalian bisa tempatkan di activity ya. Contohnya di sini, membuat akun misalnya. Membuat akun ya untuk login. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal save ya. Nah, kalau sudah selesai, bukan di activity, sorry. Ini yang sudah kita lakukan ya, maksudnya checklist nih, checklist. Misalnya saya membuat checklistnya untuk registrasi, user registrasi, ya. Kemudian saya buat itemnya di sini membuat akun ya, membuat akun untuk login. Nah, kemudian saya simpan, kemudian nah ini kalau sudah selesai kita bisa centang. Oh, ini sudah kita lakukan. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Dan kita bisa menambahkan juga members ya, anggota siapa yang bisa melihat project kita ini. Kalian bisa menambahkannya di sini. Kita tinggal tambahkan saja emailnya siapa di sini. Tapi yang pastinya anggota itu harus terdaftar dulu di Trello ya. Nah, kemudian kalau di sini ada project goalnya user registrasi, kemudian ada beli tiket free sale. Ya, ini kan project selanjutnya, goal selanjutnya. Pengguna dapat membeli tiket untuk film terbaru dengan jadwal tayang di hari lain. Artinya kita bisa membeli tiket jauh sebelum jam tayang daripada film itu. Nah, untuk tiket free sale, ini salah satu project goalnya juga dari aplikasi ini. Kemudian dompet digital. Pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan dompet digital sendiri atau menggunakan pihak kedua yaitu OPPO, GoPay, Transfer Bank dan lain-lain. Nah, ini dompet digitalnya. Atau nanti kita membuat dompet digital sendiri. Kemudian setelah project goals kita masuk ke user persona. Kira-kira nanti pengguna kita ini siapa dan seperti apa target market kitanya. Contoh, ini sebagai contoh ya untuk user persona. Biodata misalnya nama lengkapnya Takrim Ibadi sebagai contoh di sini. Kemudian umurnya 20 tahun, profesinya sebagai videographer, dan Takrim ini menyukai tontonan film barat sebagai referensi untuk pekerjaan. Oke, ini biodata awal. Bahwa jenis kelaminnya ini laki-laki, misalnya, oh ya saya tambahin ya. Jenis kelamin, di sini laki-laki. Ya, oke laki-laki. Kemudian frustrationnya apa sih yang jadi kendala mereka pada saat menggunakan aplikasi pembayaran online yang lainnya, misal tidak tersedianya free sale, promo expired masih muncul, kemudian tempat pelaporan masalah atau bug tidak ada. Nah, ini yang kita inginkan tapi belum ada di aplikasi-aplikasi yang sudah bertebaran di umum ya. Kemudian ada core values-nya apa? Mengambil gambar secara acak yang dia sukai. Jadi karena dia sebagai fotografer, dia mengambil gambar itu secara acak yang dia sukai. Nah, selanjutnya brands yang pernah dia gunakan adalah Tix dan CGP misalnya, aplikasi yang pernah digunakan dan dijadikan sebagai referensi. Jadi dia menggunakan Tix, CGV dan satu lagi ya, dia menggunakan Gotix ya, Gotix ya, punya Gojek ya. Nah, setelah user persona kita lanjutkan ke inspiring brand. Inspiring brand ini saya ambil dua ya, saya ambil 2 poin yaitu Tix ID dan Gotix. Nah, kalau kita lihat ini ada 2 2 checklist, ada spotlight dan ada booking code atau scan QR. Nah, ini jadi fitur yang ada di mereka dan ingin kita terapkan juga di aplikasi kita nantinya. Kalau misalnya sudah selesai kita bisa checklist. Ini juga checklist. Nah, itu bisa kalian tambahkan di bawahnya ya. Atau kalian ketika terjadi satu trouble atau permasalahan, kalian bisa menuliskan di sini activity-nya apa. Apa sih ya? Istilahnya itu semacam bukan storyboard, daily story lah ya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan hari ini kalian tulis di sini dan sudah sampai mana proyek itu berlangsung. Kemudian ada Gotix juga. Di Gotix ini ada now playing, ada pre-sale, ada trailer, ada review dan lain-lain. Kalian bisa lihat nanti di aplikasinya masing-masing. Kalau di Tix
TextID saya buka websitenya dulu, sorry. Nah ini websitenya TextID ya, kalian bisa lihat ada fiturnya ya. Fiturnya ada apa saja, ada promo, kemudian ya ada masih banyak di sini. Kemudian ada Gotix juga. Gotix ya, websitenya ini. Nah, Gotix ID. Nah ini punya Gotix ya. Kalian bisa lihat ada attraction and activity ya, kemudian hot deals, nah promo juga ada, browse kategori. Nah kalau misalnya kalian suka fitur ini, kalian bisa tambahkan juga di inspiring brand kalian. Misalnya di Gotix ini saya pengennya, saya suka now playingnya ada di sana, dan saya pengen menampilkan now playing juga di aplikasi saya nantinya. Nah ini teman-teman bisa melakukan yang lain selain project overview, project goal, user persona, dan inspiring brand. Bisa menambahkan yang lain dengan cara klik di sini ya. Kalian tambahkan apa yang mau ditambahkan. Nah kemudian poin-poinnya juga kalian bisa tambahkan di bawahnya. Misalnya inspiring brand lain, misalnya mau menambahkan CGV, kalian tulis saja di sini CGV. Kemudian apa checklistnya apa yang mau dimasukkan, tinggal buat saja di sini. Gampang kok ya, jadi tinggal buat saja. Cara paling gampang untuk menghapus ini, kalian bisa menekan arsip saja ya. Jadi kita arsipkan, maka dia hilang ya. Nah, itu paling gampang untuk menghapus list dari yang sudah kita buat. Nah kalau sudah selesai, sudah sampai tahap di sini sudah selesai, kita sudah membuat project manajemennya menggunakan beberapa poin di sini. Selanjutnya kita melakukan pembuatan flowchartnya ya, menggunakan tools yang lain, yaitu menggunakan Whimsicle ya. Nah teman-teman bisa daftar di sini ya, whimcycles.com. Nih kalian bisa login ya. Saya mulai dari sini aja ya mungkin ya. Ini saya sudah membuat sebelumnya, tapi teman-teman bisa buka alamat website ini, kemudian lakukan pendaftaran ya. Ini Whimsicle, kemudian bisa login menggunakan Gmail, Google, atau menggunakan email. Saran saya sih menggunakan email saja. Di sini aja deh. Kita pilih di sini, masukkan misalnya name-nya siapa. Misalnya Inet Komputer. Ya, emailnya apa? komputer@gmail.com. Ya, passwordnya menggunakan apa? Nah, udah. Kalau sudah mendaftar, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah di sini ada move, ini yang sudah saya buat ya kemarin ya, move apps, sorry. Jadi di halaman awalnya itu ada example ya, ada contoh, ada getting start ya. Ini yang kemarin sudah saya buat. Kita masuk ke sini dulu nggak apa-apa. Getting start. Jadi kalian bisa lihat beberapa contoh sih di sini ya. Kalian bisa pelajarin, kalau punya waktu lebih boleh deh dieksplor dulu ya. Dilihat-lihat ini. Kemudian ada contoh yang lain di sini. Nah, jadi di tahap awal ini kita perlu yang namanya UX flow move. Ya, UX flow move. Kita ke flowchart dulu. Ini kan ada flowchart, wireframe, ada stick note, mind map, from template, dan folder ini. Kita masuk ke flowchart. Ya. Misalnya contohnya di sini, kalau sudah saya buat di sini kan namanya UX flow move ya. Ini yang sudah saya buat sih sebenarnya. Ini sudah saya buat di awal ya. Misalnya ada user membuat aplikasi mob. Nah untuk simbol-simbol ini kalian bisa mencari di Google. Simbol flowchart ya, sebagai referensi ya. Nih kalian bisa lihat di sini. Nih. Ya. Nah ini untuk start dan end ya, terminal start end, kemudian ada input dan output, ada proses, ada decision ya, kalian bisa lakukan itu di sini. Nah ini sebagai contoh dasar ya, saya membuat input dan outputnya, user membuat aplikasi mob. Nah setelah bukan membuat sih, membuka ya, sorry ya, ini membuka aplikasi mob ya, membuka aplikasi mob. Nah setelah membuka dia akan muncul splash screen ya, splash screen. Setelah muncul splash screen di sini akan ada
proses ya. Ini kan apa ya istilahnya ini tadi apa ya? Ini input dan output ya. Sorry, bukan. Prosesnya dia menampilkan splash screen. Kemudian ada decision. Ada suatu kondisi di mana akan ada pilihan ya atau tidak. Apakah pengguna sudah pernah login? Kalau misalnya dia belum pernah, maka dia akan ditampilkan suatu apa ini namanya? Input dan output ya. Untuk login atau sign up screen. Ya. Nah, sign up screen. Kalau misalnya dia belum pernah sama sekali login, maka dia diarahkan ke membuat akun baru. Jadi ini kalian bisa buatnya seperti ini ya. Saya buat tampilan baru saja ya. Saya contohnya seperti ini. Saya buat flowchart ini tadi ya. Namanya misalnya contoh flow mob. Ya. Nah, saya buat di sini saya pilih misalnya ini kan ada banyak ya. Ingat yang contoh seperti ini tadi ya. Terminal atau start end-nya menggunakan ini. Nah, kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini. Sorry. Ini kita ganti dari sini nih. Ini bisa diganti. Misalnya user membuka aplikasi Move. Ini bisa kalian besarkan atau kecilkan ya. Sudah user membuka aplikasi Move. Selanjutnya kalau kita lihat punya saya tadi kan ada suatu proses di situ. Ada suatu proses di mana prosesnya itu menampilkan splash screen. Ya, splash screen. Benar enggak sih? Nah, ini splash screen. Menampilkan splash screen. Ya. Atau splash screen deh. Langsung splash screen aja. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya tadi kan ada kondisi ya, di mana ada decision, akan ada pilihan di sini. Kita pilih, kita ganti decision di sini. Misalnya, apakah user sudah pernah login? Apakah user sudah pernah login? Jika ini kan ada pilihan nantinya di sini. Jika iya, maka menampilkan apa di sini? Menampilkan halaman login ya, home screen misalnya. Ini kita tampilkan splash screen, home screen. Kemudian di sini kita masukkan sebuah teks di tengah-tengah ini. Kita bisa masukkan sebuah teks. Ini bukan komen. Tapi kita tambahkan sebuah teks ini nih, teks. Misalnya ya. Nah, user sudah pernah login, kalau dia memilih ya maka langsung tampil ke home screen. Kalau misalnya belum ya, dia menampilkan suatu input dan output ya. Input dan output ya. Login atau sign in atau sign up ya. Di sini saya ganti menjadi seperti ini. User sign in atau sign up. Nah, ini kita masukkan teks ya. Di sini kita masukkan teks tidak misalnya. Jika dia memilih ya, home screen. Jika dia memilih tidak, di sini. Kemudian kita bisa menambahkan komentar. Nah, kita bisa menambahkan komentar dengan memilih edit text. Kita masukkan di sini. Nah, user akan memasukkan data login yaitu username atau email dan password. Nah, nih. Jadi kalian bisa atur ya, disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian diselesaikan semuanya, alurnya kurang lebih seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini. Kemarin saya sudah buat. Ini punya saya. Ya. Login atau sign up screen, dia meminta user mengisi username, email dan password. Kemudian kalau dia belum, maka dia membuat akun baru. Kemudian akan menampilkan sign up screen, ya.
Nih, mengisi form dengan alamat email, password, nama, username, dan lain-lain. Nah, jika dia memilih misalnya dia sudah pernah login, oh ini belum saya tambahkan ya. Misalnya yes di sini, maka dia akan menampilkan apakah user tersedia. Jika dia user tersedia, maka dia akan dialihkan ke home screen. Jika dia belum, maka dialihkan ke sign up, mendaftar akun baru. Nah, ini contoh untuk tahapan awal UX flow aplikasi yang akan kita buat nantinya. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan untuk membuat sitemap. Jadi sitemap ini hampir sama dengan flow, tapi ini sedikit berbeda, tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya membuat akun baru ya, karena kebetulan di akun saya yang ini saya sudah pernah membuat ini sitemap ya atau mind map. Dan karena saya menggunakan akun ini yang gratisan untuk Whimsical ini, maka kita hanya diperbolehkan untuk membuat satu project saja. Jadi kalau kita misalnya mau membuat lebih dari satu project, kita harus berbayar. Nah, cara yang paling gampang ya saya buat akun baru. Ya, jadi di sini saya sudah membuat akun baru. Nah, saya tambahkan atau kita klik mind map. Nah, di mind map ini misalnya saya tulis di sini move ya, untuk aplikasi Move ya, akan kita buat nantinya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di Move ini kan ada beberapa opsi ya. Sebenarnya kalian tinggal lihat saja yang sudah saya buat di sini. Hanya saja saya akan menjelaskan beberapa fiturnya dulu, ya kan. Di sini ada splash screen, ada home screen dan lain-lain. Cara penggunaan mind map ini kita klik, caranya hampir sama dengan proses pembuatan UX flow. Kita pilih yang ini, kita pilih misalnya di sini splash screen ya. Splash screen. Kemudian di sini juga ada home screen ya. Home screen. Nah, ketika kita pilih splash screen, apalagi yang ditampilkan di sini, misalnya ada button sign in ya. Ini splash screen ada onboarding atau perkenalan aplikasi. Kemudian di dalam onboarding ini ada button get started, ada button sign in. Nah, kalian bisa langsung buat saja tambahkan di sini ya. Button perkenalan. Ya, button perkenalan. Benar nggak sih? Oh, sorry, onboarding ya, perkenalan aplikasi. Ini namanya onboarding. 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 Ya, aduh, salah sih. Onboarding atau perkenalan aplikasi. Perkenalan aplikasi. Nih, ya. Dan kalian bisa selesaikan kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, di Move ada splash screen, ada onboarding, ada button get started, ada button sign in. Kemudian di sini ada sign up screen, ada sign in screen, home screen. Dan ini yang akan kita buat di aplikasi kita nantinya. Ya, kalian boleh samakan seperti punya saya. Kalian tulis atau kalian buat di mind map kalian. Ya, oke kita lanjutkan materinya di pertemuan berikutnya.